kita harus mencintai kaum muslimin, karena muslimin itu dicintai oleh sinten? Allah Subhanahu wa taala. Dan kecintaan kita kepada kaum muslimin itu sifatnya umum, Pak. Jangan dikotak-kotak. Misalkan kita hanya mencintai orang Islam yang yang sekelompok dengan kita, yang sudah ngaji sama kita, gitu. Kita mencintai kaum muslimin yang seormas dengan kita tok. Kalau nggak sekelompok dengan kita, nggak sepengajian dengan kita, tidak kita cintai. Atau kita tidak mencintai orang Islam yang belum mau ke masjid. Ini keliru. Jadi kecintaan hubbul mukminin, mencintai orang-orang beriman itu sifatnya luas, bentuknya umum. Jangan disekat dengan organisasi, dengan ormas, dengan kelompok, dengan komunitas, dengan pengajian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Nashahul Ibad. Sebutkan di sini maqalah yang ke-44, al-maqalatu ar-rabi'atu wal arba'un. An ba'dil hukama, dari sebagian ahli hikmah. Ahli hikmah itu adalah mereka yang antara ucapan dan perbuatannya itu mencocoki daripada sunnah Rasul. Jadi ahlu al-hikmah wahum alladzina yakununa qauluhum wa fi'luhum muwafiqan lis-sunnah. Jadi ahli hikmah itu adalah orang-orang yang ucapan dan perbuatannya senantiasa mencocoki atau sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahli hikmah itu mengatakan thamaratul ma'rifah thalathu khisalin. Buah daripada ma'rifah, buah seorang mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, itu thalathu khisal. Ada 3 perangai. Jadi saat seorang hamba itu mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal sifat-sifatnya, mengenal keagungannya, mengenal akan kemuliaannya, niku akan menghasilkan buah atau dampak positif dari makrifah para hamba itu. Dan itu ada 3 perangai. Kalau 3 perangai ini nanti dimiliki seseorang, itu menunjukkan hamba itu adalah seorang yang punya makrifah, pengetahuan yang baik pada Allah Subhanahu wa taala. 3 hal tersebut atau 3 perangai tersebut adalah, yang pertama al-haya'u minallahi subhanahu wa ta'ala. Seorang itu al-haya', memiliki sifat malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perangai yang pertama. Seorang hamba memiliki sifat malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan bahwa hamba tersebut memiliki ma'rifah, pengenalan, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal, mengetahui akan sifat-sifat dan keagungannya. Itu cirinya, itu malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu di sini maksudnya apa? Malu dalam arti inkibadu al-qalbi an ma'asi seorang menahan atau menggenggam jiwanya dari ma'asi, dari berbagai maksiat. Jadi maksudnya si hamba itu malu kepada Allah dalam arti hamba itu
menahan diri dari berbuat maksiat. An ma'asillahi subhanahu wa ta'ala. Itu tandanya ini hamba ini memiliki ma'rifah yang baik. Semakin memiliki ma'rifah yang baik, semakin mengenal Allah, harusnya semakin malu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan berbagai kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hatinya, jiwanya itu senantiasa digenggam, ditahan untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam beberapa hadis Nabi kita Muhammad SAW mengatakan apa? Al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu merupakan cabang dari keimanan. Semakin seorang baik keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin malu untuk berbuat maksiat, berbuat pelanggaran atau melanggar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena malu. Malu dalam arti malu melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malu mau berbuat ini, misalkan mau mencuri, malu. Mau berzina, malu. Ya, mau korupsi, malu. Mau menipu juga malu. Mau misalkan membunuh, malu. Mau meninggalkan sholat fardu, malu. Ya, tidak puasa Ramadan, malu. Malu pada Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti tanda hamba itu adalah seorang yang baik dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita masih punya rasa malu, jamaah sekalian, malu kepada Allah, melakukan maksiat, malu kepada Allah, malu melakukan maksiat kepada Allah. Karena kita ini masih, iman kita masih bagus. Oke, karena kita mengimani walaupun tidak ada seorang pun yang melihat kita, tidak ada seorang pun yang mengetahui, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha apa? Mengetahui. Jadi misalkan ada seorang melakukan perbuatan yang haram, tidak ada orang sama sekali, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Maka kita malu. Maksiat dilihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ini tertanam pada diri kita, kita itu insya Allah punya rem, punya kontrol yang baik dengan rasa malu kepada Allah. Karena dimanapun kita berada, dimanapun kita melakukan perkara yang haram dan maksiat itu, mesti Allah mengetahui. Sehingga ketika kita mau maksiat atau ketika kita mau melanggar perkara yang diharamkan oleh Allah, coba pikirkan, ingat kembali, ya, bahwa Allah itu melihat kita, supaya apa? Kita niki kemudian malu untuk melakukan perbuatan tersebut. Makanya nanti kebalikannya nggih, bahwa pelaku maksiat itu semuanya orang yang kehilangan rasa malu kepada Allah. Jadi seorang bisa berbuat maksiat, bisa melakukan perkara haram, itu pasti kehilangan rasa malu. Misalkan maaf ya, ada orang korupsi, seorang koruptor umpamanya. Koruptor ini pasti tidak punya rasa malu pada Allah, karena dia itu sebenarnya ketika korupsi, dia tahu bahwasanya Allah Maha melihat. Tapi dilihat Allah pun dia tidak malu. Jadi ibaratnya orang berzina dilihat orang. Berzina dilihat orang kan malu. Nah, bagaimana kemudian seorang hamba berzina dilihat oleh zat yang Maha melihat, yakni Allah Subhanahu wa taala, seharusnya malu. Ini yang pertama ya. Yang pertama adalah tanda dan dampak positif seorang mengenal dengan baik Allah Subhanahu wa taala, punya ma'rifah yang bagus pada Allah Subhanahu wa taala, adalah dia punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, buah yang kedua ataupun dampak positif yang kedua adalah wal hubbu fillah. Mencintai sesuatu yang di situ dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi
mencintai sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pada sesuatu itu terdapat pahala, terdapat pahala dan akan mewujudkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai sesuatu yang memang Allah Subhanahu wa taala menyediakan pahala untuk kita ketika kita melakukannya. Itu tanda kedua. Tanda apa? Tanda seorang hamba niku memiliki ma'rifah, pengetahuan, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tandanya itu mencintai sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mencintai sholat, mencintai kalau hambanya niku melaksanakan sholat. Maka ketika kita menjadi seorang hamba, menjadi seorang mukmin, seorang muslim, maka kita harus juga mencintai sholat, karena sholat itu sesuatu yang dicintai oleh Allah, dan Allah Subhanahu wa taala menyediakan pahala yang sangat besar bagi orang yang melakukannya. Itu contoh mawon. Kalau ada seorang beriman kemudian dia membenci sesuatu yang Allah cintai, mesti ada yang rusak pada keimanannya. Membenci sholat, membenci puasa Ramadan, membenci misalkan kejujuran, membenci masjid, membenci Al-Quranul Karim, membenci Nabi Muhammad SAW, membenci keluarga Rasul. Termasuk bahaya nih, membenci keluarga dan keturunan Rasulullah SAW, itu juga bahaya, karena itu berarti bertentangan dengan apa? Dengan keimanan dia, ma'rifah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala niku mencintai Rasulullah, mencintai keluarganya termasuk istri-istri beliau, kemudian anak beliau, kemudian keturunan beliau sampai hari ini. Ya, yang biasa disebut dengan apa? Kalau di Indonesia ini ma'ruf disebut dengan Habib. Napa? Habib atau jamaknya habaib. Niku keturunan Rasulullah. Kalau di Saudi itu namanya Syarif. Gelarnya Syarif berarti niku napa? Keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau perempuan Syarifah. Kalau di Indonesia niku lebih dikenal dengan Habib atau Habaib. Termasuk di Yaman. Di Yaman niku kalau keturunan Rasulullah niku digelari dengan apa? Habib. Habib, itu berarti apa? Keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus mencintai segala sesuatu yang Allah cintai, dan mencintai segala sesuatu yang Allah sediakan pahala pada sesuatu itu. Kita cinta sedekah, gitu. Walaupun kita misalkan sedekah belum bisa banyak, ataupun sedekah kita masih jarang-jarang, tapi kita mencintai sedekah, kita mencintai anak-anak yatim, gitu, mencintai anak-anak yatim karena itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai masjid, cinta masjid, cinta Al-Qur'an. Kita mencintai orang-orang al-fuqara wal masakin. Kita mencintai para ulama, mencintai para ulama sebagai warasatul anbiya, pewarisnya para nabi, ya, dan seterusnya. Itu ciri. Makanya nanti bisa dicek ya, maksudnya kita mungkin bolak-balik mempelajari tauhid. Salah satu makna tauhid adalah ma'rifatullah, tapi mungkin perilaku kita jauh daripada tuntunan dan tuntutan daripada kalimat tauhid itu sendiri, ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, enggak boleh. Kita harus mencintai kaum muslimin, karena muslimin itu dicintai oleh sinten? Allah Subhanahu wa taala, dan kecintaan kita kepada kaum muslimin itu sifatnya umum, Pak. Jangan dikotak-kotak. Misalkan kita hanya mencintai orang Islam yang sekelompok dengan kita, yang sudah ngaji sama kita, gitu. Kita mencintai kaum muslimin yang seormas dengan kita tok.
Kalau nggak sekelompok dengan kita, nggak sepengajian dengan kita, tidak kita cintai. Atau kita tidak mencintai orang Islam yang belum mau ke masjid. Ini keliru. Jadi kecintaan hubbul mukminin, mencintai orang-orang beriman itu sifatnya luas. Bentuknya umum. Jangan disekat dengan organisasi, dengan ormas, dengan kelompok, dengan komunitas, dengan pengajian. Karena kalau nanti kita mengotak-otak seperti itu, misalkan gini, kita hanya mencintai kaum muslimin yang satu komunitas dan pengajian dengan kita. Konsekuensinya berarti orang-orang Islam yang di luar komunitas kita dan tidak satu pengajian dengan kita, berarti kita musuhi. Berarti ketika kita musuhi mereka, itu secara tidak langsung kita memusuhi Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka. Makanya maaf guys, saya pribadi niku tidak mau terjebak dalam sekat-sekat organisasi. Kula niku tidak mau terjebak pada sekat-sekat kelompok, komunitas, pengajian. Saya mencintai seluruh kaum muslimin dengan latar belakang apapun. Perbedaan perbedaan ormas, perbedaan kelompok, perbedaan pengajian, selama mereka masih mukmin, yang mukmin berarti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saya akan mencintai mereka. Jangan menjadikan musuh. Ada yang pernah menemui saya, kemudian kita nggak bahas itu sebenarnya, cuma dia ngomong sendiri, saya dengarkan. Kurang lebih penyampaiannya ngeten. Kita ini jangan sampai bertikai. Tidak tahu dengan kita itu maksudnya siapa, tapi indikasinya kelompoknya. Dan beliau menginginkan saya masuk kelompok itu. Kita itu jangan bertikai, harus bersatu. Karena musuh kita sama. Saya kira mau nyebutin musuh itu, mungkin yang mau disebut musuh niku Yahudi, Nasrani, atau orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Enggak, ternyata musuh kita sama. Setelah menyampaikan musuh kita sama itu, beliau mengatakan, menyebut dua ormas besar, yaitu NU sama Muhammadiyah. Bayangkan, ini menyampaikan ke saya seperti itu. Cuma saya karena kondisinya sedang ziarah, saya tidak mau memperpanjang permasalahan, cuma saya berikan masukan dan nasihat pendek. Bayangkan, jadi menjadikan musuh dari kalangan orang-orang beriman. Saya bukan NU dan saya juga bukan Muhammadiyah, tapi saya mencintai kaum muslimin semuanya, termasuk NU dan Muhammadiyah. Kok bisa kemudian menjadikan musuh bersama itu orang Islam? Wala taj'al fi qulubina, kan harusnya begitu. Wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan ghil, kebencian di hati-hati kami. Wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan kebencian di hati-hati kami kepada orang-orang beriman. Ketika kula jenengan memusuhi, menjadikan orang di luar pengajian kita sebagai musuh, padahal mereka orang beriman, kaum muslimin, maka kita telah menentang Allah Subhanahu wa taala, karena mereka dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan tidak sepakat sebagian pendapat dengan Muhammadiyah, silahkan. Seperti kemarin misalkan saya pribadi berbeda dengan Muhammadiyah dalam penentuan hari raya, gitu. Kemarin Muhammadiyah hari apa? Hari Rabu, gitu. Saya hari Kamis. Dan termasuk mayoritas umat Islam hari Kamis. Ya biasa saja. Nggak perlu sampai kemudian ini musuh laten, musuh bersama. Ya, Muhammadiyah ini musuh bersama. Nggak boleh seperti itu. Mereka itu beriman, tetap beriman. Itu kan masalah cuma khilafiyah ijtihadiyah yang harusnya kita saling menghargai, saling menghormati. Keyakinan kita amalkan tanpa harus memusuhi saudara kita dari kalangan kaum muslimin. Itu contoh saja, nggih. Jadi di sini
kami harapkan, dan dakwah saya adalah dakwah yang rahmatan lil alamin, jangan sampai kita terjebak pada hal-hal yang justru nantinya kita akhirnya terjatuh pada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya simple mawon, selama seseorang itu masih muslim, masih mukmin, belum murtad dari Islam, siapapun dia, itu wajib untuk kita cintai, karena mereka dicintai juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang di akhirat kelak akan diakui mereka sebagai umat beliau dan akan disyafaati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba nanti enten akhirat napa kita ajeng petentang-petenteng, wih sing pengajian ku rene kabeh. Enggak bisa. Nama ormas, nama komunitas, nama pengajian, nama kelompok itu nanti di akhirat enggak laku. Mboten apa? Mboten laku. Laku yang laku niku mukmin, status mukmin, status muslim, status umat Muhammad niku yang laku. Setuju mboten iki? Setuju. Jenengan majeng aku ngopo ormasku iki wis kelompokku iki ndak laku, Pak. Yang laku napa? Status Islam, status iman, status umat Muhammad. Siapapun nek masih berstatus umat Muhammad niku pasti masuk surga. Pasti napa? Masuk surga, dan pasti akan mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada seorang nanti enten di hari kiamat niku, ada seorang namanya Juhainah, Pak. Juhainah niku laki-laki, ampun perempuan mergo perempuan. Kula gadah tangga dulu niku menamakan anaknya Tulhah, laki-laki, terus dinamakan bapaknya Tulhah. Kalih masyarakat tanggane niku dikira perempuan. Kan akhirnya kan. Fatimah kan berarti gitu. Ya, Khadijah berarti perempuan. Anak tangga kula niku dinamakan Tulhah. Itu dipanggil perempuan di masyarakatnya. Bukan. Niki Juhainah niku laki-laki. Ada di akhirat itu ada orang namanya Juhainah, Pak. Ini Juhainah ini penduduk neraka yang membuat seluruh penduduk neraka menangis. Sebabnya apa? Sebab Juhainah ini orang terakhir yang Allah keluarkan dari neraka. Yang setelah Juhainah tidak ada satupun orang yang keluar dari neraka. Artinya berarti setelah Juhainah ini semua penduduk neraka akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Karena manusia terakhir yang keluar dari neraka namanya sinten? Juhainah nih, laki-laki, Pak. Sampai penduduk neraka nangis semua, Pak. Kenapa? Karena penduduk neraka itu semuanya berharap untuk keluar dari neraka. Berharap pengen keluar juga ternyata. Pengen banget keluar, tapi ternyata orang terakhir itu Juhainah, dan setelah itu tidak ada seorang pun yang keluar dari neraka setelah itu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan menyelamatkan kita dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir, tanda ma'rifah seorang pada Allah Subhanahu wa taala itu adalah wal unsubillah, seorang itu unsubillah. Unsubillah niku maksudnya apa? Maksudnya adalah seorang merasa tenang dan nyaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang niku ketika sudah melihat sudah ma'rifah nggih, sudah mengetahui Allah, sadar dia itu makhluk ciptaan Allah, kita punya pencipta, zat yang maha mencipta, zat yang maha segala maha, yaitu Allah, kita hidup kita akan tenang, Pak. Ya. Punya masalah apapun, punya perkara apapun, dalam kondisi apapun kita itu punya sinten? Allah Subhanahu wa taala. Mau kondisi kita miskin, kondisi kita sakit, kondisi kita banyak masalah, kita akan tenang karena kita punya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang tidak pernah lengah, Allah yang tidak pernah tidur, Allah yang tidak pernah tidak melihat kita. Itu
menjadi sebuah kekuatan untuk orang-orang beriman. Makanya orang beriman itu tidak mudah galau, tidak mudah stres. Ya, beda dengan tiang yang nggak beriman atau seorang muslim yang keimanannya sangat lemah, biasanya itu gampang stres, gampang galau, gampang sedih,